Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Afrianingsih MPD. Alhamdulillah saya mengajar di Prodi PG PAUD FTIK Unisnu Jepara sejak tahun 2016. Di mana pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan pengajaran saya pada tahun ajaran 2022-2023 dengan mata kuliah konsep dasar PAUD, di mana mata kuliah konsep dasar PAUD ini terintegrasi dengan beberapa mata kuliah. Yang pertama ada mata kuliah bermain dan permainan AUD, dan yang kedua ada mata kuliah evaluasi pembelajaran anak usia dini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah konsep dasar PAUD dengan bobot SKS 2, di mana mahasiswa pada mata kuliah ini akan mendapatkan berbagai manfaat pembelajaran terkait dengan kepautan. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mahasiswa akan mengkaji tentang dasar-dasar filosofi yang melandasi pelaksanaan PAUD serta membahas berbagai program yang dilaksanakan untuk menumbuh kembangkan anak usia 0 sampai 6 tahun. Untuk materi pembelajaran pada pokok pembahasan mata kuliah ini, yang pertama adalah kontrak perkuliahan, silabus, yang kedua pengertian PAUD, urgensinya, fungsi, tujuan PAUD, problematika penyelenggaraan PAUD di Indonesia, kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan PAUD di Indonesia, bentuk-bentuk lembaga PAUD. Dan yang keempat, kualifikasi akademik PAUD, peran profesional pendidik PAUD, kompetensi pendidik PAUD, serta hak dan kewajiban sebagai pendidik PAUD yang harus mereka dapatkan sesuai dengan haknya. Yang kelima, pengertian anak usia dini, faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak usia dini, bermain sebagai cara AUD belajar. Yang keenam, definisi kurikulum sampai dengan model-model kurikulum PAUD yang terbaru di Indonesia ini. Dan yang ketujuh, pada pertemuan ketujuh mahasiswa akan belajar tentang keluarga, lembaga PAUD, masyarakat, pelibatan orang tua dan masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD. Dan yang kedelapan, prinsip-prinsip teoritis dalam pembelajaran kegiatan PAUD dan prinsip-prinsip praktis dalam kegiatan pembelajaran PAUD. Dan yang kesembilan, prinsip-prinsip pertumbuhan, perkembangan, sejarah PAUD, pembelajaran selaras perkembangan pada anak usia dini secara holistik integratif. Yang ke-12 ada materi tentang rumah sebagai madrasah utama, sehingga anak-anak mendapatkan fondasi yang kuat ketika belajar di lembaga PAUD. Dan yang ke-13, layanan kelembagaan PAUD di Indonesia masing-masing, terutama di daerah Jepara. Dan yang terakhir, materi ke-14 yaitu teori tentang kepautan, di mana capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah ada sikap yang menggambarkan bahwa menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta mendapat atau pendapat atau temuan orisinal orang lain. Dan yang kedua, pengetahuan, meningkatkan sikap dan tanggung jawab serta keahlian sebagai seorang pendidik PAUD secara mandiri. Dan ada keterampilan umum, yakni dengan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan anak usia dini. Dan keterampilan khusus yang pertama adalah mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler dengan pendekatan pembelajaran siswa aktif dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar, media pembelajaran berbasis ipteks, dan potensi lingkungan setempat sesuai standar proses dan mutu PAUD. Di mana strategi pembelajaran pada perkuliahan ini adalah yang pertama, tatap muka, tugas terstruktur, dan tugas mandiri. Di mana mahasiswa pada mata kuliah ini menggunakan referensi dari berbagai
tahun. Yang pertama adalah dari bukunya Morrison George tahun 2012 dengan judul Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini, Jakarta PT Index. Dan yang kedua ada dari Suyadi dan Maulidia Ulfah yang terbit tahun 2015 dengan judul Konsep Dasar PAUD yang diterbitkan di Bandung oleh PT Remaja Rosda Karya. Yang ketiga ada referensi pustaka utama yakni bahan ajar dari Yuliani Nuraini tahun 2009 dengan judul Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini Jakarta PT Index. Dan yang terakhir dari bukunya Bapak Ali Formen Yuda tahun 2009 sebagai bahan ajar untuk pengantar pendidikan anak usia dini. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah ini adalah lebih mengangkat pada perangkat pembelajaran PAUD baik secara online maupun offline, video pembelajaran, animasi dengan program video editing, YouTube dan lain sebagainya. Di mana pada mata kuliah ini ada 4 jenis tugas. Yang pertama adalah tugas individu yang akan mahasiswa sampaikan, yakni dalam bentuk hasil analisis video pembelajaran terkait sikap, sifat, serta perilaku siswa ketika di lembaga PAUD di berbagai jenjang, yakni di TPA, KB, dan TK. Dan yang kedua, tugas secara kelompok, yakni nanti setelah ujian tengah semester dengan membuat laporan berupa observasi layanan kelembagaan PAUD, di mana mahasiswa akan memberikan suatu analisis, saran, pengembangan bagi lembaga tersebut. Dan yang ketiga, pelaksanaan ujian tengah semester, dan yang keempat, ujian akhir semester. Di mana unsur penilaian keempat tadi termasuk dalam bobot mata kuliah teori dan mata kuliah praktek. Maksudnya praktek secara teori dan praktek. Di mana UAS sendiri ada 25% untuk teori, praktek 25%, UTS bobotnya 25% dan praktek 25%. Yang ketiga, nilai tugas mandiri dan kelompok 45%, praktek juga 45%. Yang terakhir, nilai keaktifan mahasiswa ketika di perkuliahan sedang berlangsung secara presentasi mandiri maupun presentasi secara kelompok dengan bobot persentase 10%. Untuk bobot penilaian kumulatif di akhir semester, nilai angka lebih dari 80, maka mahasiswa mendapatkan nilai huruf A dengan bobot 4,0. Maka mahasiswa dikatakan lulus pada mata kuliah konsep dasar PAUD ini. Yang kedua, range 76 sampai 80, mahasiswa mendapatkan nilai AB dengan bobot 3,5 dan mahasiswa juga dinyatakan lulus. Untuk bobot yang ketiga, 71 sampai 75, di mana mahasiswa mendapatkan nilai hurufnya B dengan bobot 3 dan mahasiswa dinyatakan lulus. Dan terakhir 66 sampai 70, nilai hurufnya BC, bobot yang akan diterima mahasiswa 2,5 dan dinyatakan lulus. Pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa hanya sampai penilaian di bobot 2,5 yakni hurufnya BC. Demikian presentasi hasil rencana pembelajaran semester saya pada mata kuliah konsep dasar PAUD sudah saya jelaskan dengan sebaik mungkin. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video pembelajaran pada pertemuan kedua mata kuliah konsep dasar PAUD dengan materi pengertian PAUD, anak usia dini, urgensi dan tujuan pembelajaran PAUD.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam PG PAUD-nya dong. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini di pertemuan kita yang kedua, kita akan belajar tentang pengertian anak usia dini, belajar tentang PAUD dan urgensi serta fungsi serta tujuan dari lembaga PAUD itu sendiri. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa mulai. Terima kasih. Nah, yang ketiga, sudah buka LMS? Silahkan nanti buka LMS untuk melakukan presensi, karena sesuai kesepakatan kita di kontrak perkuliahan kemarin bahwa maksimal mahasiswa boleh izin 3 kali ya. Oke, kita langsung masuk saja. Hari ini kita akan belajar tentang siapakah anak usia dini itu. Nah, pastinya panjenengan tahu ya, anak usia dini itu anak yang kecil, Bu, yang masih bayi, bukan ya? Bahwa anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu pertumbuhan dan perkembangan dari anak 0 sampai 6 tahun. Di mana masa ini mereka harus bisa mengembangkan, menumbuhkan seluruh aspek perkembangannya. Ayo, ada yang tahu? Ada berapa aspek perkembangan anak? Iya, ada 6. Apa saja, Ibu? Nilai agama dan moral. Iya. Sosial emosional. Iya. Kognitif. Iya. Bahasa. Terus fisik motorik. Fisik motorik, betul. Ada 5 aspek perkembangan anak yang harus dikuasai sejak dini mungkin. Yang pertama adalah motorik, bahasa, moral, sosial emosional, serta kognitif. Yang terakhir nilai dan agama moral. Oke, kayaknya pada ngantuk ya. Boleh kita ice breaking? Boleh. Boleh. Kita berdiri dulu. Silahkan berdiri. Oke, masih ingat lagunya? Tangan kanan ke depan, ke belakang, depan belakang, lalu goyangkan. Lakukan seperti ini dan berputarlah. Mudahkan caranya. Ayo, ulangi ya, 1 kali ya. 1, 2, 3. Tangan kanan ke depan, ke belakang, depan belakang, lalu goyangkan. Lakukan seperti ini dan berputarlah. Mudahkan caranya. Yuk, yuk, silakan duduk. Nah, sudah semangat kan hari ini kan? Sudah ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Yeay, terima kasih. Jadi anak usia dini itu anak yang masih dalam tumbuh dan berkembang, di mana anak ini harus mendapatkan asupan, nutrisi, pola asuh dari orang tua, bukan dari lembaga. Sehingga untuk anak usia dini ini panjenengan sebagai calon pendidik PAUD yang luar biasa harus menguasai itu ya. Yang kedua, nah, anak usia dini itu terbagi dalam 4 tahapan. Ada masa usia 0 sampai 12 bulan, yaitu masa apa? Bayi, sensori, motor. Yang kedua, ada masa kanak-kanak atau batita. Usia 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga, ada masa prasekolah usia 3 sampai 5 tahun. Nah, ini saya tekankan, di masa usia prasekolah ini anak hanya bermain, namanya juga prasekolah. Dan yang terakhir masa sekolah dasar. Nah, ini usia 6 sampai 8 tahun, di mana anak sudah siap untuk belajar.
Sehingga di masa usia dasar ini ya 6-8 tahun dia sudah bisa untuk berkompetisi, belajar, bermain, bukan bermain sambil belajar. Nah, kita ada di masa usia prasekolah, usia 3-5 tahun, di mana harus menyiapkan pembelajaran cara bermain, bukan belajar gitu ya. Yang ketiga, apakah PAUD itu? Nah, ini yang kita sering gaung-gaungkan ya, PAUD dan semuanya PAUD, dan bahkan banyak orang awam yang menyebutkan bahwa PAUD adalah anak yang sekolah bayi-bayi Bu, kecil-kecil gitu kan. Bukan ya, PAUD itu adalah payungnya yang membawahi tahapan usia dari TPA, KB dan TK ya, atau entah itu RA itu sama dengan apa? TK. Kalau KB sama dengan apa? Playgroup. Nah, masih kita perlu luruskan bahwa PAUD adalah payungnya yang di dalamnya adalah tahapan usia TPA, KB dan TK ya. PAUD adalah upaya pembinaan ya dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mendefinisikan bahwa PAUD pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan. Nah, rangsangan pendidikan, bukan memberikan suatu pembelajaran ya, pembelajaran secara tertulis ya, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani agar anak memiliki kesiapan. No, namanya siap ya. Kalau kita sudah siap, sudah rapi, itu berarti kita sudah siap untuk belajar selanjutnya gitu. Next. Nah, tujuan PAUD ya, mengapa sih Bu harus ada PAUD? Padahal zaman dulu juga nggak ada PAUD. Oke-oke saja, anak-anak bisa sekolah, anak-anak bisa jadi orang sukses, tapi ternyata ada tujuan PAUD ya, yakni untuk mengembangkan seluruh potensi anak sehingga menjadi manusia yang utuh sesuai dengan falsafah suatu negara, yakni anak ini disiapkan menjadi generasi penerus bangsa yang kompeten, menjadi generasi bangsa yang cerdas, kreatif serta inovatif gitu. Lanjut. Nah, cara belajar anak usia dini ini yang paling menyenangkan ya. Kalau kita di sekolah gitu belajar dengan anak kan banyak mainan, banyak media gitu ya, banyak cara-cara permainan seperti tadi. Kalau panjenengan semua mau ngajar harus bisa menghidupkan suasana dengan cara bernyanyi ya, bernyanyi. Mereka akan fokus. Karena apa? Fokus anak usia dini itu hanya sampai 20 menit tidak ada gitu kan. Kalau orang tua bisa, makanya harus kita refresh dengan suatu nyanyian-nyanyian, dengan suatu permainan gitu ya. Di sini cara belajar anak usia dini ada 3. Yang pertama, pembelajaran anak usia dini hendaknya disusun menyenangkan, senang sih ya kan, senang dulu gitu kan, membuat anak tertarik untuk ikut serta dan tidak terpaksa. Nah, ini yang selalu kita temukan bahwa ketika banyak anak yang masuk di awal ya, guru menyambut gitu kan, senyum, tapi apa, anaknya nangis. Nah, itu kita tanya dulu, tadi di rumah seperti apa, bagaimana, mengapa anak ini menangis Ibu? Kalau sudah menangis gitu, lebih baik di rumah dulu, boleh gitu loh, tidak harus berangkat dengan nangis terpaksa. Nah, itu nanti tidak menyenangkan ketika belajar, sampai akhir pun tetap menangis, sehingga anak ketika berangkat sekolah harus keadaan menyenangkan, bahagia gitu ya. Yang kedua, guru sebaiknya memasukkan unsur edukatif. Nah, tadi saya dari awal sudah menjelaskan bahwasanya edukatif di sini adalah kita bermain seraya belajar. Contoh tadi ya, mengenalkan tangan kanan ke depan gitu kan, berarti kanan, mana kanan? Kalau kita dijagi seorang guru PAUD, berarti kita balik tangannya, karena anak-anak ada di depan kita, berarti kita pakainya tangan kiri. Tapi bukan berarti kalau kita sudah menghadap menjadi anak, kita tetap pakai tangan kanan. Itu yang harus kita terapkan gitu ya. Yang ketiga, anak usia dini belajar dengan caranya sendiri ya. Jadi banyak yang kita harus pahami terkait dengan pembelajaran anak. Ada anak si A, anak si B, dia belajarnya secara visual, ada yang secara auditori gitu kan. Anak yang visual pastinya dia suka yang main Lego numpuk-numpuk gitu ya. Kemudian yang auditori suka mendengarkan lagu sambil joget-joget, nari-nari seperti itu. Oke, karena mereka mempunyai karakteristik yang berbeda. Next. Nah, mengapa sih PAUD itu penting? Silahkan.
Saya mau mendengarkan argumen teman-teman semua. Silahkan Mbak Nanda. Mengapa PAUD itu penting? PAUD itu penting karena untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak, mempersiapkan diri dari masa prasekolah menuju masa sekolah, yakni di masa sekolah dasar. Mengapa begitu? Untuk meningkatkan terlebih dahulu potensi-potensi yang belum muncul di masa prasekolah. Oke, good job. Ada yang tahu lagi? Boleh? Mengapa PAUD itu penting menurut saya? Karena sebelum anak sebelum anak masuk ke sekolah, anak harus siap dalam menghadapi pelajaran-pelajaran yang belum diterima sebelumnya. Jadi sebelum sekolah itu, di masa PAUD kan diterapi kayak dirangsang kayak sosial, emosional, betul, nilai moral agama dan sebagainya. Jadi sebelum anak masuk sekolah itu di PAUD terlebih dahulu. Oke, sip. Jawaban mereka berdua luar biasa bagus. Bahwasanya menurut Mbak Nanda PAUD itu penting karena untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Kemudian jawabannya Mbak Nadia, loh hampir sama ya, Nanda dan Nadia, itu menjadi untuk penyiapan diri secara moral, sikap gitu kan, bahwa PAUD ini memang harus penting dilakukan. Nah ini menurut Bairnes ya, bahwa PAUD itu penting karena di usia itulah untuk membentuk pendidikan yang paling bagus. Yang paling bagus secara kompleks tadi meliputi 5 aspek. Kita seneng ya ketika melihat anak berangkat sekolah dengan senyum, assalamualaikum, senyum, nggak yang nangis gitu ya. Kita suka yang mana? Menangis atau senyum? Senyum. Terus salim sama bu guru, kemudian masuk kelas sendiri, lepas sepatu, pakai taruh tas di tempatnya sendiri. Nah itu menempati atau memberikan fondasi sejak awal secara dini. Itulah PAUD mengapa penting sekali. Di usia itulah anak-anak harus membentuk kesiapan dirinya. Aku loh siap. Namanya siap kan pasti siap tegap ya, tidak hanya itu, tapi dia siap untuk menempuh pembelajaran selanjutnya, siap bersosialisasi dengan anak-anak di sekitarnya, terutama di sekolah. Karena bu guru hanya 2 jam sampai 3 jam berada di sekolah. Semuanya kembali lagi ke orang tua gitu. Next. Oke, nah ini ada beberapa landasan ya terkait dengan PAUD. Nah, begini sibuk gitu kan, PAUD kok dianggap penting. Nah, ini ada landasannya. Ada landasan yuridis ya, yakni Undang-Undang tahun 1945 gitu kan, tentang pembukaan alinea keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah ini PAUD itu sangat penting karena sebagai fondasi awal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah itu sudah ada di undang-undang. Kemudian ada lagi yang kedua, pasal 28B ayat 2 Amandemen Undang-Undang 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan kekerasan serta diskriminasi. Jadi tidak ada diskriminasi karena sejatinya semua anak yang dilahirkan itu dalam keadaan sempurna, entah itu yang disabilitas atau yang reguler gitu, tidak ada perbedaan sama sekali. Sehingga panjenengan semua kalau nanti lulus dari PG PAUD Unisnu Jepara, saya harap panjenengan menjadi pendidik yang profesional, tidak mendiskriminasikan ya. Tetap mereka adalah manusia yang sempurna karena Allah pasti memberikan hal yang terbaik, tidak mungkin tidak gitu ya. Next, landasan selanjutnya, nah ada pasal 28C ayat 2 ya, tentang amandemen juga. Ini mengungkapkan bahwa setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Makan ya. Makanya kita harus memberikan nutrisi yang sesuai usianya. Bolehkah anak baby dikasih kopi? Tidak. Bolehkah anak bayi dikasih es? Tidak. Nah,
makanya kita harus memperhatikan itu karena ini diatur ya, diatur di dalam undang-undang. Yang kedua ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Loh, semuanya itu dilindungi ya. Ya ini pasal 9 ayat 1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai minat dan bakat. Nah, sesuai minat dan bakat gitu ya. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham ya tentang urgensi PAUD, fungsi PAUD, pengertian anak usia dini dan pengertian PAUD. Kalau sudah, marilah kita tutup perkuliahan kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mari saya antarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata dari saya ingin memberikan pesan kepada panjenengan semua, menjadilah seorang pendidik yang profesional, pendidik yang tanpa diskriminasi, pendidik yang selalu memberikan loyalitas tinggi. Gitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sama-sama.